Oke, kembali lagi bersama saya Binaun Purba dalam video pembelajaran. Pada saat ini kita akan membahas tentang cara menyimpulkan isi puisi. Coba perhatikan dengan baik ya. Kemarin kita sudah mempelajari majas-majas yang ada di dalam puisi. Nah, pada saat ini kita akan membahas cara menyimpulkan isi puisi. Baik, coba kita lihat puisi ini. Senja di pelabuhan kecil, buat Sri Aryati. Buat Sri Ayati. Jadi untuk apa kita mengetahui isi puisi? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Untuk apa kita pelajari puisi? Untuk apa kita mengerti apa sih isi puisi itu? Tujuan daripada mengetahui isi puisi yang pertama adalah mengetahui unsur-unsurnya. Yang kedua, mengetahui tema dan amanatnya, atau apa pesan moral yang disampaikan melalui puisi itu. Yang ketiga adalah mengetahui perasaan penyair. Jadi kalau kita membaca puisi, kita bisa mengerti apa sih, bagaimana perasaan seorang penyair atau penulis puisi itu saat dia menuliskan puisi itu. Itu tujuan kita untuk mengetahui isi puisi. Baik, pada puisi yang pertama tadi, Senja di Pelabuhan Kecil, di bait pertama menceritakan cinta yang tidak dapat diperoleh lagi, atau cinta yang tidak mungkin lagi diperoleh. Nah, bait kedua menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Nah, untuk bait yang ketiga menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada diri sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam, pantai, dan benda-benda di sekeliling pantai. Nah, coba ini satu bagaimana kita mengartikan atau mengetahui isi puisi, dan kita bisa mengetahui apa sih makna yang diberikan kepada kita dan apa makna yang bisa kita ambil dari puisi itu. Baik, jenis-jenis puisi. Jenis puisi ada 3. Yang pertama adalah puisi naratif, yang kedua puisi lirik, yang ketiga puisi deskripsi. Nah, kita akan bahas satu persatu, jadi ikuti pelajarannya ya. Baik, yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Macam-macam puisi naratif ada 2. Yang pertama adalah balada, romansa, dan romansa. Nah, contoh daripada balada ada di samping ini ya. Jadi puisi naratif ini, si penyair ini mengungkapkan cerita atau penjelasan daripada si penyair. Jadi dia merupakan memberikan penjelasan seperti itu. Yang pertama, balada. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujian. Contohnya balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Jadi ini menceritakan bagaimana orang-orang yang perkasa atau tokoh pujian. Jadi ini lebih cenderung memuji seseorang atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, yang kedua, romansa. Romansa adalah jenis puisi yang menggunakan bahasa romantika yang bersifat atau berisikan kisah percintaan yang diselingi perkelahian atau petualangan. Contohnya romansa perjalanan ya, atau film-film yang biasa kita lihat itu seperti film-film yang sinetron-sinetron FTV ya, tapi ini dalam bentuk puisi atau syair. Nah, ini digunakan dalam puisi romansa ini yang berisikan tentang percintaan. Baik, puisi lirik. Ya, di sini ada jenis-jenis puisi lirik. Yang pertama adalah elegi. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya Elegi Jakarta. Nah, ini Elegi Jakarta ini kalau kita baca puisinya, maka itu mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Bagaimana pengalamannya selama berada di kota Jakarta. Nah, ini Elegi Jakarta. Dan mungkin bisa kita buat puisi ya, bagaimana perasaan kita di satu tempat, atau bagaimana perasaan kita di satu waktu, tempat, dan situasi. Baik, serenade ya. Yang kedua di serenade adalah sajak percintaan yang dinyanyikan. Kata serenade
berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Jadi ini nyanyian-nyanyian pada waktu senja ya. Contohnya Serenade Hitam, Serenade Biru, Serenade Merah Jambu, Serenade Ungu, Serenade Kelabu, dan juga sebagainya. Nah, warna-warna yang dibuat di setelah serenade ini adalah melambangkan satu perasaan atau satu sifat ya, atau satu keadaan, baik itu sedih, senang, dan kecewa. Nah, yang ketiga, ode. Ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal, atau satu kerjaan. Ya, sama seperti yang tadi, pujian kepada tokoh. Yang banyak ditulis adalah pemujian terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya Teratai karya Sanusi Pane, lalu Diponegoro ya karya Khairil Anwar, lalu ode buat proklamator karya Leon Agusta. Jadi ini ode ini biasanya diberikan untuk pemujian terhadap seseorang apa yang sudah dia lakukan atau dikagumi. Contohnya kalau ada seseorang yang kita kagumi, bisa kita buat ode untuk dia, atau puisi yang menyatakan rasa kagum kita kepada dia. Baik, yang terakhir adalah puisi deskriptif. Jenis puisi ini adalah penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Jadi ini penyair ini menuliskan sebagai memberi kesan ya, apa itu dalam keadaan, apa keadaan atau peristiwa terhadap benda atau suasana. Jadi yang menarik perhatiannya. Kalau kita menulis puisi, kalau sesuatu itu menarik perhatian kita, bisa kita tuliskan di sini. Nah, ada dua jenis puisi deskriptif. Yang pertama adalah satire dan puisi kritik sosial. Baik, kita bahas yang pertama. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Ya, contohnya, negeri ini sangat aman damai sehingga saya tidak merasa tenang. Ya, jadi bisa kita membuat kritik terhadap apa keadaan yang kita rasakan pada saat ini. Ialah contoh puisi satire. Nah, yang kedua, puisi kritik. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan keterpincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Contohnya kalau kita tidak suka sama seseorang, kita membuat puisi kritikan ya terhadap seseorang dengan memberikan atau membeberkan atau memberitahukan keburukan atau ketidakberesan seseorang, ataupun itu suatu keadaan ya. Jadi ini sebenarnya ini sangat sulit. Tidak banyak orang yang berani menuliskan puisi seperti ini ya, karena harus mau menanggung risiko daripada apa yang dia sudah sampaikan. Oke, sampai di situ pembelajaran kita tentang jenis-jenis puisi dan juga bagaimana cara menyimpulkan isi puisi. Semoga pembelajaran ini bisa mengangkat pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita, dan ini untuk memenuhi rasa penasaran kita tentang isi puisi. Nah, tadi sudah ada langkah-langkahnya dan juga ada jenis-jenis puisinya bisa kita golongkan. Oh, puisi ini termasuk di contohnya naratif atau puisi deskriptif seperti itu ya. Baik, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching this video. Goodbye.